Lu doa gak sama Allah? Ya Allah, saya titip masa depan saya. Ya Allah, impian saya pengen jadi ini, kabulin dong. Tidak semua orang sekonsisten itu tiap 5 waktu. Enggak semua orang. Paling banter-banter gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah, selesai. Atau enggak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sampai situ aja. Jangan lupakan ini satu doa yang nggak pernah terlepas dari doa gue. Apa yang gue doain? Ya Allah, saya titipkan masa depan saya, masa depan adik-adik saya, masa depan anak-anak muda seluruh dunia dan seluruh Indonesia kepadamu ya Allah. Dan kuncinya satu sih, selalu mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain kan doa itu kembali kepada kita. Kita doain 1000 orang, 1000 kebaikan balik ke kita. Maka kita lebih cepet tuh nyampainya gitu loh, dibanding kita cuma doa buat diri sendiri gitu. Jadi intinya itu, kuncinya satu. Bagaimana sih caranya sukses di usia muda? First step, go to Allah. That's the only answer that I can give to you ya. Mungkin memang ada ikhtiar-ikhtiar dunia gitu ya, yang mesti kita lakukan. Tapi bertanya kepada Allah itu adalah hal yang tidak boleh kita skip. Bertanya kepada Allah adalah hal yang tidak boleh kita nggak lakuin. So, first thing that you can do, ask Allah. Bodoh amat kalau misalkan lu masih nggak tahu gitu ya, mau ngapain, harus kemana, bodoh amat, tanya aja Allah. Ya Allah, saya tahu nih, pasti lahirnya saya di dunia ini tuh ada maksudnya. Tapi saya nih lagi ngerasa nggak berguna banget jadi manusia. Saya pengen dah jadi orang yang berguna. Tolong dong ya Allah, tunjukin saya caranya gimana. Apa yang mesti saya lakuin? Apa yang kudu saya lakuin? Sekalian ya Allah, tunjukin jalannya kemana. Fasilitasin, temuin saya sama orang yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang bisa bantu saya, yang begini, begitu. Jadi talk to Allah gitu ya. Biasakan untuk talk to Allah atau berbicara kepada Allah. Ini yang sering banget dilewatin mungkin sama anak-anak muda, yaitu merasa kayak ya kita doa sama Allah sebatasnya aja. Loh, kok malah gitu? Katanya iya aneh banget abisan kalau gue doa sama Allah terus gue curhat sama Allah, aneh banget lah. Ya lu yang aneh justru. Bukannya doanya yang aneh, elunya yang aneh gitu. Gimana sih? Jadi apa yang gue lakukan pada saat itu, gue bertanya sama Allah. Setelah gue bertanya sama Allah, apa yang gue dapatkan? Yang gue dapatkan adalah jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalannya bukan jalan-jalan kayak kemana gitu, ke pasar bang, bukan. Maksudnya jalan-jalan tuh gini, Allah ngasih gue jalan. Kenapa kalau kita nanya sama orang gitu ya, serba terbatas? Kenapa? Karena emang manusia tuh taunya ya terbatas. Yang taunya nggak terbatas itu siapa? Cuma Allah gitu. Istilahnya kayak lu nanya sama orang taunya lewat gang A B C. Tapi ketika lu nanya sama Waze atau nanya sama Google Map, dia tahu 10 gang. Kan beda kekuatannya, ya enggak? Jadi kuncinya satu, yaitu bertanya kepada Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Selebihnya adalah ketika Allah udah tunjukin jalannya apa, kita harus istiqomah. Nggak boleh gitu kayak melenceng atau nyeleneng, apa sih disebutnya? Apa sih nyelonong? Apa sih melenceng ya? Bener ya, melenceng gitu nggak boleh. Jadi tetap konsisten gitu ya dengan apa yang kita lakukan di awal. Berdoa terus walaupun kita udah dapat apa yang kita inginkan, berdoa terus. Dan gue nih punya cerita yang menarik guys. Gue kan waktu itu pernah ngebahas ya tentang kekuatan atau dahsyatnya mengucap, berkata, menulis gitu ya, yang baik-baik. Berdoa yang baik-baik, dan berdoa itu gak boleh ukuran yang kecil, harus ukuran yang gede gitu ya. Gue kadang suka lucu aja gitu loh. Ada orang, gue pernah nemuin satu komen bunyinya begini, ya Allah, semoga tahun ini saya bisa beli mobil bekas Toyota Avanza. Dalam hati gue mikir, lah kenapa dia gak doa minta yang baru aja gitu. Nah inilah kenapa manusia tuh kadang tetap aja, walaupun kita tahu Allah tuh maha besar, kita tahu Allah maha mampu, maha bisa ngasih gitu ya, tapi tetap ketika kita berdoa, kita mikirin kemampuan kita. Gak nalar nih kalau bisa beli mobil baru, kayaknya gak mungkin buat gua gitu kan. Gak mungkin nih gua bisa beli mobil baru, udahlah gak usah muluk-muluk. Ya Allah saya pengen beli mobil bekas gitu. Ya itu namanya lu gak percaya sama Allah, gimana sih? Padahal kita tahu nih Allah maha besar, Allah maha mampu, Allah maha bisa ngasih lu yang baru. Bukan cuma mobil baru doang, bahkan dia bisa ngasih lu pabrik-pabriknya. Tapi kenapa kita selalu minta ukuran yang kecil?
Kenapa selama ini kita dapatnya kecil dikit? Kenapa? Barangkali kita doanya juga kecil dikit. Maka porsi yang kita dapetin ya dikit. Tapi kan rezeki orang tuh udah ada porsinya. Misalkan nih ada orang ngomong kayak gitu, porsi rezeki tuh udah ada gitu. Lah emangnya porsinya nggak boleh ditambah? Boleh. Masa iya nggak boleh? Allah tuh bilang gitu. Nih andai kata gitu ya, anggaplah nih kita punya piring gitu kan. Kemudian disajikan nih kan, ada lauk pauk. Jadi kita namu ke rumah orang, kemudian sama tuan rumahnya disediain piring, disediain lauk, prasmanan gitu ya. Kita ambil nih piring kita gitu kan, kita sendok tuh lauk gitu kan. Ternyata makanannya enak. Enak banget makanannya. Terus kita minta izin kepada si tuan rumah. Bu, saya boleh nggak nambah? Dibolehin nggak kira-kira? Ya pasti dibolehin lah gitu. Jadi memang rezeki udah ada porsinya masing-masing, tapi kita diperkenankan dan diizinkan untuk nambah porsi itu, asalkan kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Selagi kita mintanya sama Allah, lu mau minta gunung kayak mau minta lautan dan seisinya, minta dunia dan seisinya, boleh. Kenapa? Karena kita minta sama Dia. Yang nggak boleh itu minta sama manusia, gitu. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang gue pengen cerita. Ini supaya ceritanya baru aja terjadi kemarin. Tahun ini bahkan kayak bulan lalu. Enggak lama sebelum gue berdoa gitu ya, gue udah dapet jawabannya. Jadi gini guys, gue waktu itu doa pengen minta duit 10 miliar. Bukan waktu itu, baru kemarin. Ini sumpah nih, kalian harus nyimak baik-baik. Jadi gue doa minta duit 10 miliar. Dan itu doa selalu gue sebutkan di setiap sujud sholat gue gitu ya. Jadi kan gue percaya banget sama repetisi atau pengulangan. Semakin sering kalimatnya diulang-ulang, maka chance atau kesempatan untuk dikabulkan semakin banyak. Kenapa? Karena kita selalu berdoa. Semakin banyak berdoa, maka semakin banyak juga pahala kebaikan gitu kan. Dan pahala kebaikan itu bisa ditukar menjadi barang yang kita inginkan gitu. So anyway, gue waktu itu doa kemarin, ya Allah, saya pengen punya duit 10 miliar. Jadi setiap sujud tuh gue doa. Gue doanya banyak banget, yang gue pengenin banyak banget. Tapi ya intinya gitu ya, gue selalu sebut ini dalam sujud gue. Setiap sujud ngomong dalam hati kan. Setelah baca gitu, subhanallah. Ada om gue guys, bentar guys. Oke. Iya, jadi gue doa gitu kan di sujud. Setelah gue selesai baca doa sujud gitu ya, gue ngomong dalam hati, ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Panjangin umur orang tua saya, bahagiain, lempengin hatinya, ademin. Pokoknya semua keinginan gue sebutin. Tapi highlight di situ ya, doa pengen duit 10 miliar. Apakah saat gue berdoa gue tahu gue bakal dapat dari mana tuh duit 10 M? Kagak tahu gue. Tunggu, ini gue kayak ngajak orang tawuran ya. Aduh, mohon maaf loh ini ya. Gue sangat bersemangat loh. Apakah pada saat gue berdoa, ya Allah saya pengen duit 10 miliar, gue tahu gue bakal dapat dari mana? Gak tahu. Gue gak paham dari mana judulnya, gak paham. Tapi satu yang gue tahu, gue gak tahu caranya gimana, tapi Allah tahu caranya gimana. Karena buat dia ngeluarin 10 miliar pastinya kayak ilah, seuprit doang gitu loh. 10 miliar buat bahkan seukuran gue aja nih. Sebenarnya gue seukurannya gimana ya? Bahkan buat gue nih ya, gila, lu waya gini, apalagi di situasi pandemi seperti ini gitu kan. Di situasi corona seperti ini, tiba-tiba lu minta duit miliaran. Buat orang yang apa sih namanya, mikirnya normal, nggak make sense. Kenapa? Dari mana judulnya? Lu pengen duit 10 miliar, dari mana judulnya? Gue tanya gitu. Gak tahu emang. Ini kan ngegas banget Wir. Gak tahu gitu. Lah gue masa bodoh. Gue nggak tahu, ya udah. Lu nggak tahu, ya udah. Kenapa lu nggak tahu? Kenapa gue nggak tahu? Karena memang knowledge atau pengetahuan kita terbatas. Makanya gue nanyanya nggak ke lu. Gue nanyanya nggak ke Google. Gue nanya ke siapa? Nanya ke Dia yang maha tidak terbatas, yang nggak ada batasannya. Jadi gue nanya ke Dia nih, ke Allah gitu. Ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Abis gue selesai berdoa, gue juga mikir sebenarnya, lah duit 10 miliar dari mana waya begini? Kayaknya tuh dapat 100 ribu aja nih sekarang nih udah luar biasa sekali gitu kan.
di tengah maraknya orang yang kesulitan, banyak yang kesusahan, gak bisa makan dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba gue memberanikan diri ini untuk berdoa di luar zona nyaman. Apa itu berdoa berdoa di luar zona nyaman? Berdoa di luar kapasitas pikiran gue. Tadi yang seperti gue sebutkan di awal ya. Gue sebutkan di awal, kenapa sih kita selalu berdoa sesuai kemampuan kita? Kenapa nggak memberanikan diri untuk berdoa di luar kemampuan kita? Gitu. Akhirnya gue berdoa seperti itu. Nggak lama kemudian setelah gue berdoa, dan gue rutin gitu, benar-benar istiqomah setiap sholat sunnah, sholat wajib, setiap sujud ya, gue berdoa seperti itu. Bahkan setelah selesai sholat pun gue berdoa gitu ya. Tiba-tiba gue dapet WA dong, gue dikirimin surat kerjasama. Di situ tunggu. Ya, gue dikirimin WA isinya surat kerjasama, dimana itu nilainya bisa sampai 20 miliar lebih. Dan itu bisa gue dapatkan. Dari mana ceritanya? Nantikan ceritanya setelah gue udah dapet duitnya. Nantikan ceritanya sampai gue udah dapet duitnya. Nah inilah maksudnya, kenapa gitu ya, kenapa gue selalu memberanikan diri gitu, berdoa di luar kapasitas atau kemampuan gue. Karena gue tahu Allah pasti tahu jalannya, Allah pasti tahu caranya. Yang gue mesti lakukan cuma satu, gue minta ditunjukin, itu aja. Udah, gue cuma minta ditunjukin, udah itu aja, ya kan? Terus ternyata Allah ngasih tahu nih caranya seperti apa. Dengan apa? Lewat WA seseorang. Lewat WA seseorang yang ngasih tahu ke gue bahwa ada tawaran kerjasama yang kira-kira nilainya bisa sampai 20 miliar lebih komisi untuk gue. Dan bahkan itu mungkin skalanya bisa 100 M atau berapa M lah itu si project tersebut gitu ya. Tapi gue bisa dapat 10 M waktu itu. Gue bisa dapat 10 M. Terus gue mikir-mikir lagi, waduh, kan gue sebelum gue berdoa nih, bahkan saat gue berdoa, gue mikirnya 10 M itu impossible. 10 M itu angka yang kayaknya agak susah diraih gitu ya. Ingat loh catatannya di situasi seperti ini, karena gue doanya mintanya tahun ini juga gue punya 10 M itu. Tapi setelah melihat angkanya dan melihat caranya ini memungkinkan buat gue punya, akhirnya gue naikin lagi nih level doanya. Ya Allah, saya gak jadi minta 10 M, saya mintanya 20 M. Sadis loh, sadis. Maksudnya gini, kita tuh masih muda guys, jangan minta seukuran jajan anak kos gitu loh. Gue tahu nih mungkin sebagian dari kalian ada yang ngekos, ilangin lah image anak kos itu bokeh, anak kos itu nggak punya duit, ilangin ya. Mulai sekarang kita start doanya miliaran, bahkan kalau bisa triliunan, tapi ya udahlah miliaran aja dulu ya. Ngerasain ngeliat duit 1 M tuh kayak apa sih gitu. Ini bukannya gue mau nyombongin atau gimana, gue pengen ngajak kalian tuh untuk bergerak gitu loh. Jangan ragu, jangan takut, doa, minta sama Allah. Itu yang pengen gue tekanin sama kalian gitu. Mulai sekarang gitu ya, doalah di atas ukuran kemampuan kalian, doalah di atas kemampuan kalian, doalah di atas apa yang kalian tahu. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, yang maha memampukan, yang maha bisa, yang maha mengabulkan gitu ya, yang maha tahu gitu ya masa depan kalian seperti apa. Jadi bagaimana sukses di usia muda? Adalah dengan cara apa? Kita deket sama Allah. Ketika kita deket sama Allah, dia bakal ngasih tahu caranya, jalannya, bahkan dimodalin. Lo pengen jadi apa, lo pengen kemana, lo pengen sekolah dimanapun, lo pengen kuliah dimanapun, nanti lu akan ketemu jawabannya. Kapan? Ketika lu udah bertanya kepada Allah. Gitu ceritanya. Cocok nggak? Ini nih kayak begini-begini jarang lo didapetin sama orang. Biasanya nih ya walaupun nggak salah sih, namanya juga ilmu. Dan I really appreciate every knowledge that I have or I get gitu ya. Tapi kadang-kadang nih kalau misalnya ada yang nanya gitu, gimana sih kak caranya kuliah di luar negeri? Terus dia bilang gini, oh ya kamu nanti bisa lewat jalur beasiswa di sini, kamu daftar di sini. Menurut gue gini loh, nggak apa-apa lu nyoba jalan itu, nggak apa-apa. Tapi buat gue yang yakin banget bahwa jalannya dia itu banyak banget, buat gue yang yakin bahwa kemampuan Allah itu di luar cuma soal beasiswa gitu ya. Jadi gue langsung beloknya atau langsung apply beasiswanya ke Allah gitu.
Gimana sih caranya meng-apply beasiswa ke Allah? Gimana caranya minta beasiswa ke Allah, dengan cara apa? Ya udah gue doa gitu loh. Gue bawa dalam sujud gue bilang, ya Allah saya pengen keluar negeri, biayain. Gila loh, dapat beasiswa dari Allah, gimana ceritanya coba? Ya, nggak usah banyak nanya bagaimana, nggak usah banyak nanya. Semakin lu banyak nanya, semakin lu nggak melakukan. Jadi udah, intinya lu yakin, udah cukup situ aja. If you believe, then do it gitu. You believe, then do it gitu. Do it now. Or nyesel later, iyalah. Lakukan sekarang, atau enggak lu bakal nyesel nanti. Oke? Seperti itu. Bagaimana caranya minta beasiswa ke Allah? Udah gua jawab tadi ya. Oke, sekian guys dari gua. Semoga bermanfaat. Insyaallah live-nya akan gue save. Thank you so much for watching. Insyaallah sampai ketemu lagi di live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.